Kata Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum, debatlah mereka. Tapi ingat, di akhir ayat apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang santun, yang baik, yang lembut. Ayat ini ditutup Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Tuhanmu lebih tahu siapa yang sesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Tuhanmu pula lebih tahu siapa yang memperoleh hidayah. Oleh sebab itu, dalam hal mencari kebenaran, antara yang mengajak, memberi, menerima, semuanya sama-sama berada dalam pencarian kebenaran di mata Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala buka pintu taubat seluas-luasnya karena Allah yakin dan percaya bahwa manusia punya kesilapan, punya kesalahan. Orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Orang yang baik bukan berarti dia tidak pernah silap dan salah, karena hanya malaikat saja yang tidak melakukan kesalahan. Selama kita masih pada kodrat kita sebagai manusia, maka kita pernah salah, akan tetapi kita kembali ke pangkal jalan, kembali ke jalan semua, kita perbaiki kesalahan, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri, menguatkan tekad hati, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah yang disyariatkan. Karena ketika kita mendekatkan diri dengan ibadah yang tidak disyariatkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat ibadah ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan Nabi, fa huwa raddun, maka amal itu ditolak. Oleh sebab itu, kita dekatkan diri dengan beristighfar sesuai tuntunan Nabi. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang daripada itu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian lebih panjang daripada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jika itu kita lakukan, kita dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan terima taubat kita. Dan yang paling sempurna daripada itu adalah ma min muslimin ma min 'abdin yuznibu dzamban, seorang hamba yang silap lalu dia melakukan perbuatan dosa, thumma yatatahhar, kemudian dia bersuci. Apakah itu dengan berwudu, atau lebih baik daripada itu mandi, atau jika tidak ada air dia bertayamum, thumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Nabi tak menyebut salat sunat taubat, akan tetapi kita laksanakan salat sunat 2 rakaat dengan niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala silap dan salahnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih dan Sayang tidak hanya sekedar mengampuni, bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah tak sekedar tutupi masa lalunya yang gelap, Allah tak sekedar tutupi masa lalunya yang suram, tapi Allah ganti ya segala yang jelek di masa lalu itu hasanat, sayyi'atihim hasanat, segala yang jelek diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Itulah yang ingin kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini kita tidak dapat berjalan sendiri. Oleh sebab itu, sekuat apapun keimanan kita kepada Allah, mungkin akan luntur di tengah jalan. Apalagi kita hidup di zaman era yang tidak dialami oleh para generasi yang lalu. Datuk nenek moyang kita ujiannya tidak seberat yang ada pada kita zaman sekarang. Oleh sebab itu kita tidak dapat menjalani sendirian. Kita butuh orang lain. Kita butuh tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling memberi wasiat, pesan, mengajak kebaikan. Oleh sebab itu perlu membuat komunitas dalam hal bukan untuk menonjolkan kesukuan, tidak pula untuk menampilkan kelebihan, tapi dalam hal membuat lingkup jamaah, hidup dalam keadaan berjamaah, dalam hal membentengi diri, berbuat baik, kemudian membuat kebaikan tidak hanya dimiliki oleh orang per orang, tapi dapat kebaikan itu dinikmati oleh orang banyak. Sarana kemajuan informasi, telekomunikasi, teknologi yang ada pada zaman ini dapat kita manfaatkan untuk mengajak orang-orang yang masih dalam gelimang dosa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang engkau beri hidayah, itu lebih baik daripada humurun ni'am, lebih baik daripada onta merah. Pada masa Nabi, harta yang paling bernilai, harga tinggi adalah onta merah. Kata Nabi SAW, jika sanggup engkau bawa satu orang dari gelimang dosa, engkau bawa dia ke jalan Allah SWT, taubat nasuha, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta yang merah.